Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Widi Bayhaqi Al-Afghani dengan NIM 24106600043 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sederhana yang saya buat dengan tema sistem pemesanan kafe. Di sini saya menggunakan bahasa Python yang dimana tujuan dari program ini yaitu membuat simulasi pemesanan kafe, yang dimana pelanggan bisa memesan menu makanan atau minuman, kemudian menentukan jumlah pesanannya, kemudian memilih metode pembayaran. Setelah itu yang terakhir, program akan memproses total harga yang harus dibayar oleh pelanggan itu sendiri. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur program dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang pertama ini ada fungsi sapa pelanggan. Fungsi sapa pelanggan ini berfungsi untuk menyapa pelanggan setelah pelanggan itu menginput nama. Jadi setelah pelanggan itu menginput nama, maka fungsi ini akan bekerja, kemudian akan mengeprint yang ada dalamnya ini, yaitu halo, nama pelanggan, selamat datang di Cafe Moto. Silahkan pilih menu yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu kemudian yang fungsi yang kedua yaitu fungsi tampilan menu. Fungsi tampilan menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu beserta harganya. Nah, jika pelanggan sudah memasukkan nama, kemudian fungsi sapa pelanggan dan tampilan menu ini akan dipanggil dan akan mengeluarkan dan akan menampilkan di dalam daftar menu ini. Setelah itu ada fungsi pilih menu. Nah, fungsi pilih menu ini berfungsi untuk menerima input nomor dari pelanggan setelah pelanggan itu memilih menu yang ada di dalam sini. Jika pelanggan akan memilih menu kopi latte yang berharga 14.000, maka fungsi ini akan bekerja dan mengeluarkan dan akan menampilkan eh, fungsi ini, menampilkan kalimat ini, kopi latte yang berharga 14.000. Jika pelanggan tidak memilih menu dasar antara angka 1 sampai 5, maka fungsi ini akan menampilkan kalimat menu tidak tersedia. Kemudian ada fungsi tampilan metode. Fungsi tampilan metode ini berfungsi untuk menampilkan pilihan-pilihan metode pembayaran yang bisa digunakan, seperti tunai, kris, dan debit. Setelah itu, yang terakhir ada fungsi metode pembayaran. Fungsi metode pembayaran ini sama halnya konsepnya dengan fungsi pilih menu ini. Dia akan menerima input dari pilihan metode pembayaran oleh pelanggan. Jika pelanggan akan memilih yaitu tunai, di fungsi ini jika pelanggan memilih nomor satu, maka fungsi ini akan mengeluarkan kalimat yaitu metode pembayaran yang digunakan yaitu tunai. Selanjutnya pada program utama, saya mengawali dengan print sistem pemesanan KP. Yang kemudian saya meminta input jumlah pelanggan. Eh, Jumlah pelanggan ini berfungsi untuk menentukan berapa kali perulangan yang akan terjadi. Nah, di sini karena jumlah pelanggan itu harus dibentuk angka, maka saya em, menambahi keterangan integer di sini agar angka yang tadinya berbentuk string akan berubah menjadi integer dan bisa dibaca oleh program. Nah, kemudian ada apa di sini saya menggunakan pengulangan for yang dimana pengulangan ini berfungsi untuk menentukan beberapa kali proses ini akan digunakan sesuai dengan input data berapa banyak pelanggan yang akan dimasukkan. Setelah data pelanggan itu dimasukkan, maka program akan memanggil program akan menyuruh pelanggan memasukkan nama pelanggan tersebut. Setelah pelanggan memasukkan nama, kemudian program akan memanggil dua fungsi ini, yaitu sapa pelanggan dan tampilan menu. Sapa pelanggan ini sudah ada namanya. Nama itu yang dimasukkan oleh pelanggan tadi. Setelah sapa pelanggan dan tampilan menu ditampilkan, eh, program akan menyuruh pelanggan untuk memilih menu antara 1 sampai 5. Setelah itu menentukan jumlah pesanannya. Nah, setelah itu
dari eh, menu yang dipilih dan jumlah pesanan yang dipilih tadi, di sini akan dihitung total harga yang harus dibayar. Nah, saya memanggil fungsi pilih menu ini, kemudian total bayar ini dihitung dengan cara harga dikali oleh jumlah. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Pesanan, nama menu yang dipilih tadi, kemudian jumlah pesanan yang ditentukan tadi, dan dan di sini akan tertera total bayar yang harus dibayar oleh pelanggan itu. Setelah itu, setelah total bayar sudah eh, tercantum, kemudian fungsi tampilan metode akan dipanggil. Nah, di sini program juga meminta pelanggan menginput metode pembayaran yang akan dipilih 1 sampai 3. Nah, jika sudah, maka program akan menampilkan metode pembayaran yang dipilih tadi berdasarkan yang ada di fungsi ini. Kemudian pembayaran selesai. Nah, setelah itu di sini ada eh, codingan untuk outputnya. Di sini setelah pembayaran Cafe Multo. Nah, kemudian di sini jika sudah selesai, jika sudah selesai eh, sampai di sini, eh, program ini akan memproses struk ke file txt. Nah, kemudian kita akan coba program ini. Yang pertama, kita akan masukkan jumlah pelanggannya 1. Nah, di sini di program akan meminta data pelanggan. Saya disuruh memasukkan nama pelanggan. Kita contoh namanya Budi. Nah, kemudian, program akan mengeluarkan fungsi sapa pelanggan ini dan tampilan menu yang tersedia ini. Kemudian, program juga menyuruh pelanggan untuk memilih menu antara 5 ini. Saya akan memilih menu nomor 1. Kemudian jumlah pesanan yang dipilih saya akan memilih 3. Nah, setelah saya memilih jumlah pesanan tadi, program akan mengeluarkan output tadi. Nah, di sini perintilan ini. Pesanan yaitu kopi latte dengan jumlah pesanan 3 dan total harga yang harus dibayar yaitu 42.000. Nah, di sini setelah itu akan menampilkan metode pembayaran yang harus dipilih oleh pelanggan. Dan jika saya akan memilih metode pembayaran nomor 2, maka pembayaran selesai dan struk akan tercetak di sini. Hasil dari output pembayaran ini. Ya, nama pelanggan Budi, pesanannya itu kopi latte jumlah 3, total bayar yang harus dibayar itu 42.000, metode pembayaran yaitu Kris. Nah, sekian dari saya penjelasan sistem pemesanan kafe ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.